Nah, sampai-sampai gitu ya kalau kita lihat di LinkedIn, Glassdoor gitu ataupun Indeed dan lain sebagainya itu eh, dalam sedunia itu udah kayaknya jutaan sih, itu banyak banget ya lowongannya itu sangat-sangat banyak. Gini, saya punya teman, dia itu bukan lulusan dari universitas bagus juga gitu ya. Maksudnya kayak, nah tapi dia dapat perusahaan jadi data scientist dan dapat perusahaan di Singapura, kerja di kampung halamannya, which is yang dia ini gajinya 2 digit tapi kerjanya dari rumahnya gitu kan. Jadi cost-nya juga nggak terlalu besar kayak harus tinggal di Jakarta kan, itu sangat menguntungkan. Makanya kalau jadi data scientist ataupun IT itu kan bisa remote, itu jadi enak ya gitu, dapat gaji besar tapi di rumah gitu kan kayak gitu. Jadi memang lowongannya akan sangat-sangat meluas kalau bisa data scientist gitu. Dari dia jualan aja dia butuh data scientist, terus ke perusahaan startup, unicorn startup, kemudian big tech, itu kan banyak banget ya. Kalau kita lihat berapa banyak sih perusahaan, lowongannya pun pasti banyak kayak gitu. Selamat datang lagi di episode berapa nih? Episode 6 podcast Upgrade Karir by Praktikum. Tepuk tangan. Masih semangat walaupun agak-agak capek. Oke. Kita masih ngobrol sama Mbak Tasya, seorang data profesional yang usianya masih sangat muda tapi sudah mentas di mana-mana ya. Tadi kita udah kenalan, Mbak Tasya itu siapa, udah pernah kerja di mana aja, gimana pengalaman kuliahnya. Mungkin ini kita ngobrol sedikit yang agak sedikit lebih statistik ya, berhubungan dengan data gitu. Ini kita punya data menurut World Data Science Bureau, yaitu Biro Statistik Tenaga Kerja di US. Kebutuhan untuk tenaga kerja yang memiliki skill data science itu akan meningkat 27,9% tahun 2026. Ya kan? Kita banyak nih yang kayak gini-gini nih, banyak ngebaca hasil-hasil survei, hasil penelitian bahwa permintaan terhadap data scientist secara spesifik itu bakal meningkat secara eksponensial dalam beberapa tahun ke depan. Kira-kira menurut Mbak Tasya, apa yang menyebabkan permintaan profesi ini begitu tingginya tuh? Mungkin boleh di-share ke kita sebagai seorang praktisi. Oke, sebenarnya 2 hal yang paling mempengaruhi ya. Yang pertama itu kenapa data scientist itu kayak bikin booming gitu ya? Karena yang pertama lebih ke virality-nya. Jadi kayak data science itu sekarang viral ya gitu. Di mana-mana ada mengenai data science, terus juga pembelajaran di mana-mana gitu ya. Terus juga dan topik-topik sekarang tuh lebih hangat mengenai data science gitu. Dan juga kenapa sih teman-teman ini memilih menjadi data scientist dan lain sebagainya, itu sekarang kayaknya banyak banget ya terdengar. Dulu zaman saya tuh masih kurang sih terdengar. Itu kan berapa tahun silam gitu ya. Nah sekarang kayaknya tiap anak tuh kalau ditanya tahu nggak mengenai data science, oh ya tahu, ini kan pekerjaan yang mengolah data dan lain sebagainya gitu ya. Itu faktor utamanya karena bidang teknologi di bagian data science emang viral gitu. Terus yang kedua yaitu memang kebutuhan perusahaan gitu. Jadi perusahaan sekarang dia lebih udah melek nih. Jadi mungkin kalau dulu sebatas ngolah data pakai Excel gitu ya mungkin ya. Tapi sekarang tuh karena ingin lebih berkembang perusahaannya, lebih maju, lebih melihat gitu kira-kira gimana sih potensi perusahaan ini. Nah makanya dia butuh lowongan data scientist gitu. Jadi butuh orang-orang data science dan membuka lowongan data scientist. Nah sampai-sampai gitu ya kalau kita lihat di LinkedIn, Glassdoor gitu ataupun Indeed dan lain sebagainya, itu dalam sedunia itu udah kayaknya jutaan sih, itu banyak banget ya lowongannya itu sangat-sangat banyak sih. Jadi itulah yang menyebabkan, yang pertama karena virality, terus yang kedua memang dunia kerja ini sekarang udah melek gitu. Dari yang startup hingga sampai yang big tech gitu, semua udah melihat data scientist itu penting gitu. Itu yang bikin viral. Sebenarnya buzzword kayak big data dan yang sejenisnya itu kan kita udah dengar dari mungkin 5 tahun yang lalu gitu. Semua buzzwordnya adalah big data. Kita mau big data, big data, big data. Tapi memang mungkin
kayak Mbak Tasya bilang tadi, virality-nya itu baru sekarang. Kalau dulu kesannya tuh kan jadi data scientist, data analis itu kan pekerjaan yang eksklusif gitu ya istilahnya ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa kerja di situ. Tapi mungkin juga apakah karena pandemi sehingga perusahaan dipaksa bergerak menuju arah yang digital yang begitu masif gitu kan, dan orang juga touch point-nya itu kan jadi banyak banget. Semua orang sangat bergantung sama aplikasi, sama sistem-sistem yang ada, sehingga data yang dihasilkan juga meningkat secara eksponensial juga gitu. Sehingga dengan itu permintaan kebutuhan untuk data profesional ini juga mungkin naik gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tarik sedikit ke Indonesia dulu, nggak usah kita berbicara dunia dulu, untuk Indonesia dulu. Menurut Mbak Tasya, kira-kira perusahaan skala seperti apa yang sudah membutuhkan data scientist, data analis, atau malah perusahaan kecil-kecil juga butuh misalnya? Oke, nah ini kan sebenarnya tergantung sama perusahaannya, kebutuhan perusahaannya seperti apa. Tapi yang biasanya yang butuh data scientist itu adalah perusahaan yang dia ini memang di belakangnya itu backgroundnya itu data. Jadi maksudnya dia ini menyimpan banyak data gitu ya. Karena kan kalau kita mau memprediksi sesuatu, nggak mungkin ya datanya kecil terus mau prediksinya apa gitu. Dia biasanya mengumpulkan banyak data atau big data gitu ya. Terus baru kita prediksi gitu. Nah jadi data yang memang udah siap, yang bisa dimodeling dan lain sebagainya, itulah perusahaan yang siap untuk membuka lowongan data scientist. Di situ kan dia jadi bisa melihat nih dari data misalkan 10 tahun yang aku punya atau berapa tahun yang aku punya, aku bisa melihat pattern kemudian harinya itu seperti apa gitu. Perkembangan bisnis aku ini bisa ditingkatkan lagi dengan metode apa gitu, dengan melihat hasil predictive analytics. Define big data dulu. Big data itu disebut data itu big data. Kira-kira ada minimumnya nggak? Misalnya harus ada berapa query atau harus ada berapa ini gitu? Ada batasannya nggak? Kalau kita mau bikin modeling nih misalnya, kira-kira kita butuh data seberapa banyak sampai kita bisa melakukan modeling yang memang proper gitu? Ya sebenarnya sih kalau misalkan mau dibikin modeling prediksi itu lebih melihat berapa tahun punya datanya gitu. Jangan sampai kayak baru sebulan 2 bulan gitu ya. Nanti kita prediksi itu nggak bisa sih. Jadi kita lebih melihat kurang paling sedikitnya ya 5 atau berapa tahun ya untuk bisa dimodeling lagi. Karena kan dari situ biasanya kita udah bisa lihat pattern, terus juga kita bisa memprediksi kira-kira dari pattern tersebut apa yang didapat dari data kita yang sudah ada gitu. Kalau untuk datanya berapa banyaknya itu yang pastinya, karena misalkan data 5 tahun kan pasti banyak ya gitu, nggak mungkin datanya itu berkilobyte doang gitu ya atau sedikit. Ya itu sih, dia lebih pantas nggak, data ini pantas untuk diprediksi atau enggak gitu di perusahaan itu. Kalau udah berarti bisa lanjut gitu sih. Tapi mungkin khusus untuk predictive analysis, sebenarnya mungkin kalau datanya nggak terlalu banyak pun mungkin bisa, cuman hasilnya akurasinya jadi menurun gitu ya. Akan lebih akurat lagi kalau misalnya history datanya lebih panjang mungkin begitu ya. Oke. Nah kalau misalnya di perusahaan yang let's say menengah sajalah gitu ya. Karena kan nggak semua orang juga punya kesempatan untuk bekerja kayak di top 10 tech companies misalnya kayak gitu kan, kayak Mbak Tasya kerja di IBM misalnya. Kalau di yang umum aja gitu, kira-kira role data scientist itu hari-harinya ngapain sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya sih ya, sebenarnya ini dibagi-bagi ya. Jadi semakin besar perusahaan, justru tugas data scientist itu semakin mengkerucut gitu. Kenapa? Karena di data dikatakan sebagai data scientist di perusahaan startup itu biasanya dia merangkap-rangkap berbagai posisi ya. Baik itu misalkan data engineer, bahkan dikatakan data scientist ya. Data engineer, data analis, data scientist itu
dikatakan di perusahaan startup gitu ya tertentu. Agak naik ke atas, nanti data engineer-nya hilang gitu. Kenapa? Karena dia udah punya uang gitu ya untuk meng-hire khusus bagian data engineer. Jadi tugas dia hanya bagian data analis dan juga data scientist gitu ya. Dia analis dan juga modeling. Tapi nanti di perusahaan tertentu gitu, ada yang dia ini di perusahaan Big Tech itu lebih mengkerucut lagi. Dia bagian data science modeling, tapi ada yang namanya AI, machine learning engineer gitu. Jadi kalau data science analytics dia hanya memprediksi menggunakan machine learning gitu ya. Tapi kalau machine learning engineer dia lebih ke pembuatan model berdasarkan aplikasi. Jadi berbeda gitu. Nah, itu semakin tinggi perusahaan, justru tugas data scientist itu semakin mudah gitu, semakin mengkerucut karena nggak perlu merangkap-rangkap lagi posisinya. Mungkin itu juga gambaran buat teman-teman yang kepengen terjun ke industri IT, bahwa nggak melulu, kadang gini ya, misalnya ada temennya yang jadi data scientist misalnya gitu kan, terus cerita, oh gue kerjanya enak, cuman begini-gini aja gitu. Banyak, maksudnya gini, ini bakal bergantung sama perusahaannya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa, tapi kurang lebih kesimpulannya seperti yang tadi Mbak Tasya sampaikan, bahwa semakin perusahaan itu besar, maka semakin spesifik juga tugas-tugas dan desk job masing-masing gitu. Kalau teman-teman apply-nya ke startup yang mungkin masih belum begitu besar, kemungkinan juga bakal lebih banyak ngerjain sana-sini gitu. Jadi satu orang mungkin bisa jadi data engineer, jadi data analis juga, jadi data scientist juga. Tapi itu bukan hal yang buruk, not necessarily gitu. Justru kesempatan-kesempatan yang kayak begitu adalah kesempatan di mana kita bisa mengeksplor dan belajar lebih banyak hal lagi gitu. Jadi jangan langsung ngerasa yang kok gue kerjanya gini banget ya, semua gue kerjain gitu. Itu not necessarily a bad thing. Itu juga bisa jadi sebuah hal yang bagus untuk perkembangan teman-teman gitu. Jadi yang penting terjun dulu aja gitu. Nanti setelah terjun baru mengalami sendiri, dan dari situ progres gitu ke depannya, bagaimana teman-teman bisa lebih bagus lagi karirnya gitu. Nah, tadi kan kita cerita kalau itu di perusahaan yang sektor private ya, swasta gitu kan. Kalau misalnya di Kominfo waktu itu, bedanya gimana? Beda nggak Mbak Tasya perannya misalnya kayak di IBM dengan di Kominfo tuh jauh nggak bedanya? Iya jelas, karena gini, kan sebenarnya waktu di Diskominfo kan kita berpusat kepada government gitu ya, atau masyarakat. Jadi tujuan kita mengolah data yaitu untuk masyarakat. Betul. Gitu. Tapi kalau IBM dia kan lebih ke consulting namanya juga. Jadi kita menghadapi berbagai macam klien, berbagai macam permintaan, dan maunya apa, pakai tools apa, dan lain sebagainya. Itu ada challenge-nya di situ kan kalau di IBM. Jadi tapi yang menurut aku menarik di IBM ini adalah karena kita nggak berfokus pada satu project aja gitu ya. Sedangkan kalau misalkan perusahaan dengan sektor tertentu, dia beberapa tahun kemudian dia akan terus menggeluti hal tersebut. Tapi kalau consulting, dia ini bedanya, kita akan ditemui oleh berbagai macam klien, berbagai macam project, dan kita akan belajar nih dari satu project ke project yang lain. Nah, kita juga akan melakukan problem solving gitu ya. Dari satu project ini apa gitu ya, yang bisa didapat, terus kita bisa aplikasikan ke project selanjutnya. Jadi kita semakin banyak bervariasi kalau kita masuk consulting gitu. Ya, dan secara otomatis juga skill kita bakal meningkat lebih cepat juga di situ. Kalau memang kitanya serius gitu ya. Kata kuncinya itu lagi ya. Tetap kita harus serius gitu. Nah, kita bicara tools sedikit deh. Tools yang dipakai waktu Mbak Tasya di Jabar Digital Service dengan tools yang dipakai di IBM beda nggak?
Oke, kalau berbicara mengenai bisnis intelligence jelas berbeda gitu karena dia menggunakan BI itu sesuai dengan yang untuk IBM karena consulting kita biasanya nanya nih gitu klien maunya pakai tools apa. Nah kita harus bisa tools apa itu. Nah kalau misalkan klien mintanya pakai BI tools ini, BI tools itu, nah berarti kita juga harus bisa cepat belajar gitu tentang BI tools tersebut. Misalkan kalau belum pernah belajar sekali sama sekali berarti tetap harus catch up gitu. Tapi kalau perusahaan yang bergerak di satu bidang aja itu kan dia biasanya continuous ya. Jadi maksudnya terus aja gitu toolsnya sama aja sudah per mature tahunnya biasanya gitu. pakai stack itu. Tapi kalau untuk data scientist ya itu kan biasanya kebanyakan perusahaan adalah berkutat pada Python gitu. Python, notebooks, ya, maksudnya Jupyter Notebooks dan lain sebagainya itu yang dipakai sama kita-kita. Tapi kalau misalkan di IBM kan ada yang namanya bantuan ya kayak IBM Watson gitu ataupun yang lainnya. Nah itu sebagai tambahan aja tergantung sama perusahaannya. Tapi sebagian besar adalah Python. Justru yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana sih cara, maksudnya model-model atau bagaimana cara kita menyelesaikan si permasalahan tersebut gitu. Toolsnya memang bebas ya sebenarnya karena kan kalau perusahaan ini lebih kayak apa nih hasilnya, saya butuh hasilnya, prosesnya terserah kamu biasanya kayak gitu. Tapi inilah caranya kita justru memang Python, tapi bagaimana cara kita mengolah atau mendapatkan penyelesaian dari permasalahan tersebut gitu. Oke, ini menarik karena ada beberapa juga yang nanya. Kalau nanya di praktikum, karena kalau praktikum itu kan memang pakai Python, terus Jupyter Notebook juga ya dipakai. Nah ada yang nanya kemarin, kalau R gimana mas katanya? Nah sebenarnya kalau di pengalamannya Mbak Tasya lebih pasti kan karena tadi udah bilang lebih banyak yang pakai Python gitu. Tapi kalau yang R sendiri misalnya gimana? Nah ini kan R itu sebenarnya lebih ke tools statistik ya. Jadi biasanya sih cukup sampai kuliah aja. Kenapa? Gitu. Karena kebanyakan tes pekerjaan itu Python sih mas. Jadi sayang banget kalau dia belajar boleh gitu ya kita belajar R, tapi kebanyakan perusahaan itu adalah Python. Gitu. Jadi lebih baik kita waktunya atau tenaganya dimanfaatkan untuk Python karena di mana-mana perusahaan baik itu tes kerja atau implementasi kerjanya juga pakai Python, bukan R lagi gitu. Ya. Jadi, nah ini aku sering bilang ke teman-teman yang mungkin belum pernah merasakan ya gimana bekerja di industri IT. Sebenarnya yang kita pelajarin itu bukan toolsnya. Jadi bukan kayak misalnya Tableau. Bukan Tableau-nya itu yang dipelajari, yang perlu kita pelajari adalah konsepnya dan semantiknya gitu. Sama halnya juga kayak bahasa pemrograman. Jangan bergantung ke satu spesifik bahasa pemrogramannya. Oke, kita belajar Python misalnya. Tapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana Python itu bisa menyelesaikan masalah gitu. Karena tools itu bisa berganti-ganti dan kalau udah masuk apalagi kayak ke dunia consulting kayak Mbak Tasya bilang tadi di IBM yang menghadapi klien banyak, ini perusahaan yang ini pakainya apa, yang ini pakainya apa, yang ini pakainya apa. Kalau kita memang ngotot, enggak gue bisanya ini doang gitu, wah itu susah gitu. Makanya penting kita belajar, kalau aku nyebutnya itu semantiknya, bagaimana sebenarnya sesuatu itu bekerja, sehingga kalau misalnya ketemu tools yang lain, belajarnya cepat aja gitu, ya kan? Yang penting kita tahu bagaimana si tools ini bekerja dan menyelesaikan masalah. Dan mungkin analytical thinking itu yang mungkin perlu diasah lebih penting ketimbang kita belajar tools gitu kali ya. Iya, justru bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena kan, tapi bukan berarti kita nggak belajar terus ya. Karena kan kita udah ngerti nih, misalkan permasalahan tersebut diselesaikan seperti apa. Tapi nggak bisa translate ke dalam codingan kan sama aja. Ya, betul. Kan? Jadi tetap aja kita harus bisa menyelesaikan permasalahannya. Tapi kita juga harus bisa mendeliver dengan toolsnya kayak gitu kan. Iya. Nah ini bergantung juga ke makanya pemilihan tempat kita bekerja, pemilihan perusahaan itu juga penting ya teman-teman. Inilah pentingnya ada sesi pengembangan karir di praktikum.
yang setauku nggak banyak bootcamp yang punya gitu. Karena ini akan sangat berbeda kalau misalnya kita berbicara di startup unicorn misalnya gitu ya. Mereka kadang-kadang mau menerima orang yang, let's say gini, dia bisanya goleng gitu. Nggak apa-apa pakai goleng gitu. Toh kita sekarang sudah ekosistemnya sudah berkembang sedemikian rupa sehingga nggak bergantung ke satu spesifik tools atau satu spesifik bahasa pemrograman aja. Yang penting ada outputnya dan yang penting kita bikinin API yang well documented misalnya kayak gitu kan. Jadi ini akan sangat berbeda gitu, nggak bisa kita samain misalnya kayak Mbak Tasya di IBM dengan let's say di tech unicorn mana gitu atau di mana gitu. Itu adalah hal yang berbeda. Nah, hal-hal seperti ini itu teman-teman baru bisa dapat insight-nya kalau nanya sama mentor orang yang udah ngejalanin atau nanya ke career consultant kayak gitu-gitu. Itu salah satu kelebihan kalau join praktikum instead of misalnya ngambil bootcamp yang cepat-cepat aja atau misalnya belajar dari YouTube gitu. Itu kan nabraknya banyak banget gitu. Nah, kalau kita bicara skill set, hard skill berarti ini. Menurut Mbak Tasya, di pengalamannya Mbak Tasya sekarang, hard skill yang paling penting, mungkin kalau boleh disebutin top 3-nya deh, paling penting apa tuh? Hard skill. Ya, kalau untuk data scientist, yang pertama kita belajar mengenai Python ya. Terus juga kita harus bisa at least memvisualisasikan. Jadi BI tools juga bisa gitu ya. Pokoknya memvisualisasikan. Terus BI juga tools, sorry aku potong. BI tools yang paling common gitu yang antara Power BI atau Tableau gitu. Power BI atau Tableau. Okay. Terus juga kalau bisa kita belajar mengenai SQL yang pastinya gitu. SQL ya. Itu top 3-nya gitu. Terus kalau mau lebih lanjut ya, ya kita belajar misalkan kayak big data, deep learning dan sebagainya kan itu bisa banyak ya kalau untuk hard skill-nya. Jadi sebenarnya lebih ke gini sih Mas, kalau mau tahu ya perusahaan ini sekarang lagi butuh apa sih atau apa tools apa yang lagi dipakai itu banyak kita bisa melihat dari lowongan kerja ya. Kita baca tuh lowongan kerja tuh dia butuhnya apa nih gitu ya. Kita rangkum gitu satu persatu. Oh, tiap perusahaan butuhnya Python, butuhnya misalkan Spark ataupun Hadoop dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai data scientist ini udah punya gambaran aku tuh harus bisa tools-tools apa aja yang harus aku pelajari kayak gitu. Dan juga kita bisa nanya gitu ya sama orang yang lebih expert, itu di perusahaan kamu tuh pakai apa sih gitu, terus habis itu gimana cara kerjanya dan lain sebagainya. Itu sih lebih nanya ke orang yang gitu ya. Jadi balik lagi, di mana teman-teman bisa nanya kayak begitu, pengalaman-pengalaman ketemu orang yang kerja di let's say di IBM atau di mana misalnya, kalau misalnya teman-teman nggak join komunitas atau join kayak misalnya di praktikum yang memang network alumninya udah 5.000 lebih mau jalan ke 6.000, sebenarnya itu jadi peluang yang sangat bagus untuk teman-teman mendapatkan insight sebenarnya kan. Kayak misalnya bisa nanya nanti sama yang di Microsoft, sebenarnya di Microsoft kalau data analis itu kayak gimana, pakai apa yang perlu dipelajarin gitu. Dan itu bisa teman-teman lakukan dari awal gitu. Itu tips bagus tadi dari Mbak Tasya. Jadi mungkin teman-teman mulai bisa mapping nih kan, mungkin ngelihat let's say belajar data analisis lah nih ya. Jadi ngumpulin mungkin 20 lowongan. Dari 20 lowongan ini cari nih mana yang kira-kira paling penting. Misalnya Python, oke, dia pakai Tableau atau pakai Power BI atau pakai Google Data Studio atau apa nih gitu. Nah, si skill-skill ini yang kemudian si tools-tools ini dan hard skill ini yang kemudian teman-teman harus melatih gitu. Dan satu lagi kata kunci yang penting, ngoprek. Jadi anak IT kalau nggak ngoprek percuma. Ya, jadi intinya adalah praktikum, jualan terus ya. Kalau misalnya di Kominfo, kan di Jabar Digital Service tadi, kan ini kan agak sedikit berbeda ya. Maksudnya aku banyak dapat insight dari private sector karena scope pekerjaanku, peers, lingkungan semua kan rata-rata di situ. Kalau misalnya kayak di dunia government khususnya kayak di Jabar Digital Service, kira-kira ada pengalaman yang memorable nggak? Yang apa nih yang
stand out gitu, yang seru gitu? Oke, yang seru, kalau menurutku ya, yang seru itu justru lebih merasa berimpact gitu ke Jawa Barat gitu. Ya. Karena kan dengan kita ini ya membantu masyarakat gitu ya, dengan menganalisis datanya kan itu berarti kita berkontribusi untuk Jawa Barat. Dan disitulah rasa senengnya tuh, karena ya itu mempermudah masyarakat Jawa Barat gitu, karena tugas kita juga. Nah itu sih yang bikin berbeda dari yang lain gitu. Dan kadang-kadang itu apa ya, lebih, bukan kita bilang kayak gaji bukan jadi faktor utama, tapi kadang-kadang hal-hal seperti itu tuh lebih berasa gitu di hati kita ketimbang kita bicarain gaji aja gitu. So buat teman-teman juga nggak melulu harus ngincer pekerjaan di unicorn yang gede atau di apa namanya, perusahaan teknologi yang gede gitu. Kalau mau bekerja di ekosistemnya pemerintahan, government, itu juga bagus banget gitu. Dan kayaknya kalau gaji juga kayaknya nggak jauh-jauh banget ya bedanya ya. Kita kan bukan berbicara jadi ASN nih, kita berbicara sebagai seorang profesional kan. Yang kemarin kita di episode kemarin udah ngobrol sama Mas Erza, dan dia bilang juga secara gaji sebenarnya kompetitif gitu. Iya, betul. Kompetitif gitu kan. Kenapa? Ada mobil yang mau dipindahin lagi? Kita masuk ke Q&A lagi. Banyak banget pertanyaan yang nggak terjawab nih. Pertanyaan yang pertama, saya ingin bisa bekerja dari kampung halaman karena living cost yang lebih rendah dibanding di kota besar. Kalau jadi data scientist, kira-kira memungkinkan nggak, Mbak? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Jawabannya kenapa? Karena gini, saya punya teman, dia itu bukan lulusan dari universitas bagus juga, gitu. Ya. Maksudnya kayak, nah tapi dia dapat perusahaan jadi data scientist dan dapat perusahaan di Singapura, kerja di kampung halamannya, which is yang dia ini gajinya 2 digit tapi kerjanya dari rumahnya gitu kan. Jadi cost-nya juga nggak terlalu besar kayak harus tinggal di Jakarta kan. Itu sangat menguntungkan. Makanya kalau jadi data scientist ataupun IT itu kan bisa remote, itu jadi enak ya gitu, dapat gaji besar tapi di rumah gitu kan kayak gitu. Jadi ya ini teman-teman perlu tahu bahwa kayak bolak-balik saya udah bilang sekarang itu trennya sudah banyak perusahaan yang remote first atau setidaknya remote friendly gitu kan. Jadi kalau dulu sebelum era-era pandemi, kita kalau misalnya mau berkarir yang gajinya gede atau apa, kita bakal menuju kota-kota besar gitu. Jadi kalau mau kerja di Jakarta ya harus pindah ke Jakarta gitu kan. Kadang-kadang itu jadi sesuatu hal yang ya apa ya, menakutkan juga, bikin jadi kayak deal breaker juga gitu. Karena mungkin kita tetap pengen tinggal di daerah kita gitu kan. Kalau sekarang bukan cuma teman-teman bisa apply kerjaan yang di Jakarta dan kerja dari kampung, basically teman-teman bisa apply ke seluruh dunia gitu. Asal tahu caranya ya. Makanya join praktikum biar tahu caranya gitu. Asal tahu caranya. Ya kayak saya aja gitu. Saya juga sekarang kan mayoritas waktu saya ada di Binjai kan. Itu masih sekitar 1 jam lagi dari Medan. Kalau ke Jakarta itu seperlunya aja, kayak misalnya lagi sekarang gitu. Dan itu jadi hal yang kayaknya udah cukup lumrah ya kayaknya sekarang ya. Bukan sesuatu hal yang gimana-gimana banget gitu. So, apakah mungkin? Ya mungkin banget. Malah sudah new normal kalau sekarang. Jadi, ya ayo join praktikum. Pertanyaan yang kedua. Mau tanya Mbak, yang butuh data scientist itu perusahaan yang bergerak di bidang apa saja? Nah, ini juga pertanyaannya. Kalau ditanya perusahaan apa aja, kayaknya semua sektor kali ya, Mas. Bahkan jadi bukan cuma perusahaan ya? Jadi sektor-sektor yang dari ya mana aja ya, Mas. Maksudnya dari perusahaan yang biasanya kayak e-commerce yang jualan baju-baju itu yang di Shopee itu butuh data scientist ya kalau dia ini, sampai perusahaan big tech gitu. Jadi memang lowongannya akan sangat-sangat meluas kalau bisa data scientist gitu. Dari dia jualan aja dia butuh data scientist, terus ke perusahaan startup, unicorn startup, kemudian big tech itu kan
banyak banget ya kalau kita lihat berapa banyak sih perusahaan, lowongannya pun pasti banyak kayak gitu. Iya. Bahkan kalau kita tarik sedikit agak lebih jauh, misalnya kayak transportasi itu juga sangat butuh sekali kan sebenarnya data scientist. Perkebunan, peternakan kayak gitu-gitu, kalau di-combine misalnya kayak IoT, Mas Editor, pakai sensor-sensor tertentu dan segala macam, itu juga akan butuh jasa, akan butuh seorang data analis, data scientist juga gitu. Bagaimana mereka bisa meningkatkan, misalnya nih contoh aja ya, bagaimana supaya panen padinya lebih optimal, bagaimana supaya ikannya lebih optimal, tingkat kematiannya lebih sedikit, lebih cepat panen, kayak gitu-gitu ya. Iya, Itu juga sangat bermanfaat di situ kan. Betul. Jadi itu dibutuhkan di semua sektor, semua lini. Kita nggak berbicara perusahaan teknologi doang sekarang. Justru sekarang hampir semua lini bisnis, semua lini organisasi itu bakal butuh jasa seorang data scientist, data analis, data profesional lah intinya begitu. Nah, pertanyaan yang ketiga, saya tertarik berkarir di bidang data. Namun saya bingung karena ada banyak sekali posisi di bidang data. Ada data analis, data scientist, data engineer, data arsitek. Malah baru-baru ini saya baca ada lagi data storyteller, Mbak. Apa aja bedanya, Mbak? Ada data storyteller segala. Oke ya, mungkin tadi udah sempat kita bahas sedikit. Kita bahas sedikit ya. Mungkin lanjutannya tadi kalau data engineer mungkin dia yang mengolah raw data gitu ya sampai datanya siap. Data analis itu atau business intelligence, dia mengolah data pada melihat pattern pada data yang ada. Sedangkan data scientist dia itu lebih memodeling, memperlihatkan future potensi perusahaan gitu ya. Kemudian kalau data arsitek, dia ini lebih memastikan si data flow-nya itu flow database-nya itu terarah dengan benar gitu. Jadi bisa sampai masuk ke struktur database yang masuk itu bisa diproses dengan baik gitu. Itu untuk data arsitek. Kalau data storyteller berarti kan dia ini memberikan telling ya. Jadi kayak kita tahu nih visualisasinya apa gitu ya. Terus habis itu kita dapat insight apa. Nah, itu kita bicarakan atau kita deliver gitu ke audience. Nah, itulah data storyteller. Jadi emang banyak macamnya. Jadi harus diperhatikan ya kira-kira mana yang cocok gitu ya sama teman-teman semua, sama skillnya teman-teman. Jadi nggak salah memilih gitu. Nah, tapi juga sebenarnya yang paling penting itu gini loh, jangan terlalu picky juga. Oh, gue pengennya jadi ini, gue pengen. Sebenarnya yang paling penting itu adalah teman-teman join aja dulu ke, maksudnya teman-teman masuk dulu ke industrinya. Nanti setelah itu baru ngelihat sendiri dan menentukan sendiri gitu. Profesi yang sekarang di industri IT terutama itu bukan kayak misalnya pengacara gitu, yang memang kalau dia jadi pengacara ya jadi pengacara gitu, nggak kayak gitu. Kalau di industri IT itu nanti bisa masuknya jadi data analis misalnya, terus setelah 2 tahun tiba-tiba jadi data scientist, setelah tahun depannya setelah itu tiba-tiba jadi orang marketing. Itu suatu hal yang biasa-biasa aja. Entry barrier-nya mudah, teman-teman yang penting masuk. Tinggal milih gini, kalau misalnya kepengen yang data, ya ambillah data analis misalnya yang paling gampang di praktikum, itu kan lebih cepat gitu. Nah, setelah itu teman-teman nanti bisa upgrade, ya kan? Bisa ambil kursus tambahan atau bisa baca buku lebih banyak. Kalau sudah masuk, sudah punya pengalaman, practically sebenarnya mau pindah kemana aja sebenarnya bisa. Iya, kan? betul. Misalnya dari data analis nih, kemudian melengkapi skill machine learning misalnya atau AI gitu. Setelah itu 2 tahun kemudian lompat jadi AI engineer misalnya, kayak gitu kan? Itu bisa-bisa juga gitu. Bisa. Jadi basicnya sebenarnya sama, tinggal pilih. Kalau suka coding ya jadi software engineer gitu. Title-nya juga banyak kalau software engineer. Ada yang web developer lah, ada yang UI UX specialist, ada yang customer experience specialist, ada DevOps, ada macam-macam, banyak sekali. Basicnya ya sama, itu juga gitu. Kalau lebih suka ke codingnya ya jadi software engineer ngambilnya gitu. Kalau di praktikum itu developer, web developer gitu. Entry-nya dari mana, keluarnya bisa ke mana-mana, itu nanti tinggal teman-teman yang menentukan gitu.
dan jangan terlalu picky gitu Iya. maksudnya. Dan ada yang namanya career transformation ya. Jadi misalkan teman-teman bergerak di bidang software engineer, terus tiba-tiba ingin ke data scientist. Nah itu bisa banget. Bisa juga. Kita atau sebaliknya. Iya, gitu. bisa atau sebaliknya. Nah karena selama kita mau belajar ya mengenai hal tersebut, mau belajar nih dari misalkan saya dari software engineer terus mau ke data scientist, kan berarti kita harus mempelajari dulu data scientist ini seperti apa. Nanti di perusahaan tersebut ada lowongan data scientist ya kita bisa apply. join ya, Iya. kayak misalkan berkolaborasi dulu nih sama teman-teman data, baru kita join di posisi itu, ataupun sebaliknya gitu. Jadi yang intinya sih belajar ya, mau career transformation dari data engineer, dari software engineer ke data scientist ataupun sebaliknya kayak gitu. Dan aplikasinya, pengaplikasiannya itu bisa kemana-mana juga. Belajar misalnya teman-teman belajar Python, ya kan? Python itu jangan salah, bukan cuma bisa dipakai buat data analisis, buat data science doang. Python itu juga bisa dipakai untuk bikin aplikasi mobile, jadi bisa kemana-mana gitu. Ya, kayak tadi Mbak Tasya bilang, bisa aja misalnya setelah setahun kita kerja sama orang produk, kayaknya seru nih ya, bikin aplikasi, kayaknya gue lebih suka di situ. Bisa ngelamar ke situ, atau bisa pindah ke perusahaan lain yang ada lowongan application app developer misalnya gitu, atau dibajak di headhunt oleh perusahaan lain. Itu juga hal yang wajar-wajar aja di dunia IT gitu. Tinggal teman-teman aja milih. Makanya seru kayaknya kan. Iya, Bisa kemana-mana gitu. Dan waktu itu aku pernah ngobrol di webinar sama salah satu orang yang sekarang kerja di Thailand. Dia kerja di Thailand. Awalnya malah dia orang data analis. Jadi kuliahnya ekonomi, kerjanya jadi data analis. Karena waktu itu bosnya ngelihat dia punya skill set, dia punya analytical thinking, dikasih kesempatan kan. Nah, setelah 2 tahun jadi data analis, kemudian dia di headhunt, ditawarin oleh BCG, Boston Consulting Group, kan gede kan. Di situ dia lebih mendalami data analisisnya. Sekarang kerjanya jadi VP marketing. Ya kan? Yeah. So, ya kayak gitu aja. Atau ya nggak usah jauh-jauh, dia lah, saya lah gitu ya. Saya mulai sebagai web developer. Dari web developer jadi desktop developer, abis itu pindah jadi konsultan ini, abis jadi orang sales, pindah ke mana, pindah ke sini, sekarang jadi orang marketing. Orang marketing, tapi sekarang orang marketing itu harus ngerti cara baca data dan mengolah data gitu kan. Jadi bisa kemana-mana gitu teman-teman. Jangan takut dan jangan terlalu picky. Yang penting join dulu gitu. Nah, terima kasih banyak nih. Saya berterima kasih buat Mbak Tasya udah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di podcast Upgrade Karir. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi, terutama buat teman-teman yang sekarang kepengen terjun ke industri IT tapi masih bingung gimana caranya gitu. Dan nggak ada yang menakutkan dari industri IT, biasa-biasa aja gitu. Semua itu bisa dipelajari asalkan kita punya kemauan gitu kan. Dan pilihannya sekarang banyak banget. Bisa mau di luar negeri, di Indonesia, di mana-mana boleh gitu. Ya kayak Mbak Tasya sekarang bisa meluangkan waktu ngobrol di sini, walaupun kita melakukannya ya di jam-jam orang sedang bekerja gitu ya. Ini adalah kesempatan buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Mbak Tasya udah mau meluangkan waktu ngobrol di sini, sharing-sharing ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa sekali lagi, kita tunggu join di komunitas Upgrade Karir. Di situ boleh tanya-tanya. Di situ ada expert-expert kita juga, ada orang-orang yang udah punya pengalaman, ada mentor. Kita sering bikin sharing session di situ. Dan yang paling pasti, join praktikum supaya bisa lebih cepat menembus industri IT dan mewujudkan mimpi teman-teman untuk upgrade hidupnya menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton episode ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah!